Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita kembali bertemu dalam seri pelajaran Sekolah Sabat untuk hari ini. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini, di mana Tuhan masih mengizinkan kami kembali bertemu melalui jaringan virtual YouTube. Tuhan, biarlah urapan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami di saat kami akan mempelajari pelajaran ini, dan melalui pelajaran ini kami boleh ditambahkan dalam pengetahuan, dan terlebih kami boleh dikuatkan di dalam iman oleh karena kami diarahkan untuk mempersiapkan diri kami dalam melewati pergolakan akhir zaman hingga menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali nantinya. Engkau memberkati seluruh pemirsa yang bergabung bersama-sama dengan kami. Biarlah urapan yang sama boleh menjadi bagian mereka, di mana kami boleh bersama-sama mempelajari firman ini. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini pelajaran kita pada hari Minggu tanggal 9 Juni tahun 2024 berjudul Konflik Terakhir Kitab Wahyu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pelajaran pekabaran dari Kitab Wahyu lebih dari sekedar simbol-simbol yang tidak jelas, Bapak Ibu sekalian. Binatang-binatang yang aneh dan gambar-gambar yang asing. Kitab ini berbicara tentang kebenaran kekal yang diberikan oleh Allah yang penuh kasih kepada generasi akhir zaman, Bapak Ibu sekalian. Konflik antara Kristus dan iblis ini dimulai di surga, yaitu sehubungan dengan penyembahan. Konflik ini, Bapak Ibu, akan mencapai klimaksnya nanti, yaitu klimaks akhirnya dalam hal penyembahan. Mari kita bandingkan Wahyu pasal 14 ayat 7 dan 9 dengan Wahyu 4 ayat yang ke-11. Mari kita baca ayatnya. Dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 7 sampai 9 dikatakan bahwa, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ayat 9, dan seorang malaikat lain, yaitu malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, Bapak Ibu sekalian, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Bagaimana dengan kitab Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11, Bapak Ibu sekalian? Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah tema menyeluruh dari kitab Wahyu dalam konflik kosmis antara yang baik dan yang jahat ini? Di sepanjang kitab Wahyu, Bapak Ibu sekalian, penyembahan dan penciptaan itu saling berkaitan erat satu sama lain. Wahyu 14 ayat 7 memanggil kita untuk menyembah Tuhan atas segala ciptaan. Dengan latar belakang evolusi yang telah menggemparkan dunia, dan dalam 2 abad terakhir ini, Bapak Ibu sekalian, hari Sabat adalah pengingat abadi akan identitas kita.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, hari Sabat dikatakan senantiasa menegaskan bahwa kita adalah makhluk ciptaan. Dan pencipta kita itu layak menerima kesetiaan dan penyembahan dari kita. Inilah salah satu alasan mengapa iblis sangat membenci hari Sabat, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selanjutnya kita baca kitab Wahyu pasal 12 pasal 12 ayat 17 dan Wahyu 14 ayat 12. Ayat 17 dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, bagaimanakah penyembahan kepada Sang Pencipta ini menemukan ekspresi terakhirnya? Menyembah Sang Pencipta, Bapak Ibu sekalian, itu dengan menaati perintah-perintah Allah. Sangat bertentangan langsung dengan menyembah binatang. Allah akan memiliki umat akhir zaman yang setia kepadanya, meskipun ada banyak perlawanan-perlawanan terbesar dan penganiayaan-penganiayaan paling kejam dalam sejarah mereka harus alami. Dikatakan bahwa sementara pemeliharaan Sabat palsu yang sesuai dengan hukum negara yang bertentangan dengan hukum keempat dalam 10 hukum adalah suatu pengakuan kesetiaan kepada suatu kuasa yang menentang Allah. Maka pemeliharaan Sabat yang benar dalam penurutan kepada hukum Allah adalah suatu bukti kesetiaan kepada Pencipta. Terdapat dalam Kemenangan Akhir halaman 513. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 12 menyatakan bahwa para pengikut juru selamat yang setia ini itu akan memiliki iman kepada Yesus. Apa itu iman kepada Yesus? Iman Yesus itu adalah iman yang begitu dalam sehingga percaya ketika tidak dapat melihat. Itu bertahan, bertekun ketika tidak dapat mengerti. Itu adalah hadiah dari Yesus yang kita terima dengan iman dan akan membawa kita melewati konflik yang akan datang nanti. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Sabat hari ke-7 adalah simbol dasar dari Allah sebagai Pencipta yang kembali ke Eden itu sendiri. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, berusaha untuk merampasnya seperti yang dilakukan oleh Roma. Itu kita bisa lihat dalam Daniel pasal 7 ayat 25. Berarti berusaha untuk merampas otoritas Allah pada tingkat yang paling dasar. Bagaimanakah kebenaran ini membantu kita untuk melihat mengapa hal ini akan menjadi hal yang diperdebatkan di akhir zaman? Ini merupakan pertanyaan terakhir bagi pelajaran kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri pertemuan kita, pelajaran kita pada malam hari ini dengan berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah urapan Roh Kudus Tuhan boleh menjadi bahagian kami di saat kami boleh memahami bagaimana peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Dan kami boleh mengantisipasinya dengan terus bergantung kepada Tuhan.
bergantung, berpegangan teguh pada lengan kasih Tuhan. Kami mohon urapan Roh Kudus Tuhan yang mengurapi masing-masing kami, sehingga kami boleh tetap diarahkan setia di dalam perlindungan Tuhan. Hamba-Mu mendoakan seluruh pemirsa yang turut belajar bersama-sama dengan kami di kanal YouTube ini. Tuhan berkati mereka, urapan yang sama menjadi bahagian mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Tuhan memberkati semua mereka yang mungkin dalam keadaan kurang sehat. Agar dengan demikian, perpanjangan kasih Tuhan melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, tangan dokter dan perawat dan keluarga yang merawatnya, mereka boleh mendapatkan kesembuhan dan kembali beraktivitas dengan penuh sukacita. Bapa kami surga, biarlah kami Tuhan izinkan untuk bertemu kembali dalam seri pelajaran yang berikutnya. Inilah doa permohonan kami, Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.